Hai guys, kembali lagi di program AI for Goods. Kali ini kita akan sharing tentang salah satu project yang saat ini sedang dikerjakan oleh Paperless Hospital. Kita dapat tanggung jawab untuk membantu sebuah rumah sakit memberikan solusi untuk menyelamatkan nyawa manusia ketika terjadi kasus red code atau kasus emergensi dari pasien yang sedang menuju ke rumah sakit. Jadi bagaimana kita bisa membantu menyelamatkan nyawa ini? Karena ada banyak kasus di lapangan dokter itu membutuhkan triase lebih awal agar kemudian dokter memiliki pandangan yang clear terhadap kondisi real pasien, lalu kemudian secara cepat dan tepat bisa mengambil keputusan-keputusan klinis yang bisa menyelamatkan si pasien. Tapi masalahnya ketika proses masih manual, ketika pasien datang, semua orang menjadi sedikit agak padat dan panik. Sehingga kemudian pada akhirnya banyak di rumah sakit di Indonesia mengalami kendala untuk menghandling pasien-pasien umum maupun BPJS yang menghadapi posisi emergensi tersebut. Nah, bagaimana AI itu bekerja? Pertama, salah satu challenge dari pasien yang mengalami emergensi untuk masuk IGD adalah apakah dia sudah memiliki nomor rekam medis di sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi AI yang diterapkan adalah dalam bentuk bisa dua hal, apakah itu chatbot atau voice assistant yang meng-calling salah satu keluarga atau orang yang menemani pasien tersebut yang mengetahui informasi tentang pasien tersebut, di mana AI ini akan membantu informan tersebut untuk mengupdate dua data penting saja, maybe tiga. Pertama, misalnya data nama tentunya, kemudian bisa memasukkan nomor KTP atau nomor BPJS-nya. Jadi nanti machine learning AI begitu voice atau chatbot itu menerima datanya, maka kemudian kalau dia voice assistant dari suara dia akan memindahkan ke teks pakai ASR, Automated Speech Recognition. Kemudian si teks ini akan dianalisis di sistem informasi manajemen rumah sakit apakah dia sudah punya nomor RM, artinya apakah dia pasien lama atau dia belum punya nomor RM alias dia pasien baru. Kalau dia pasien lama, maka AI-nya akan langsung mengenerate si pasien mendapatkan nomor semacam antrian di list pasien di pasien IGD, sehingga dokter bisa langsung mengklik tindakan untuk mengisi triase, atau petugas lainnya juga secara SOP bisa mengklik tindakan untuk mengisi triase. Begitu juga ketika itu chatbotnya setelah dijawab oleh pihak keluarga atau yang membawa si pasien tersebut, dan bisa dilakukan selama perjalanan. Jadi ketika mereka dalam perjalanan, mereka sudah menyetorkan data nama maupun nomor KTP maupun nomor BPJS dari si pasien, sehingga kalau itu ketahuan dia adalah pasien baru, AI-nya yang membuatkan langsung secara otomatis dan cepat membuatkan nomor RM baru buat si pasien, lalu kemudian AI-nya akan membantu si dokter untuk masuk ke pengisian triase. Nah, untuk pengisian triase memang beberapa kasus di lapangan metodologi yang paling efektif adalah dengan metodologi medical scribe, di mana petugas secara khusus ketika sambil mengecek dan kemudian mengurusi si pasien, dia langsung bicara saja. Ini juga kami lihat pernah diterapkan di salah satu rumah sakit besar di Jepang, yaitu AI Hospital di Jepang, di mana dalam posisi seperti itu setiap petugas diberikan semacam alat seperti ini, audio. Kemudian mereka sambil menangani pasien dan kemudian memberikan informasi penting mengenai dataset pasien untuk dimasukkan ke dalam triase seperti suhu, mungkin masalah respirasi, nadi, kemudian informasi tentang apakah triasenya primer atau sekunder. Data-data penting triase itu di-generate dari voice to text, sehingga si AI akan bekerja secara real time untuk kemudian men-generate dataset itu untuk mengisi data-data penting di triase, sehingga itu bisa digunakan oleh dokter-dokter yang lain yang mungkin ingin mengetahui lebih awal bagaimana anamnesa dari si pasien dan kondisi terkini dari pasien tersebut. Semoga rumah sakit di Indonesia sudah mulai memikirkan untuk mengimplementasikan AI ini, karena AI ini akan sangat berguna untuk menyelamatkan semakin banyak manusia di Indonesia. Menurut kamu, apakah sudah ada rumah sakit yang menggunakan AI untuk pengembangan di bidang emergensi dan IGD? Boleh komentar.